orang yang bergelar sarjana S1 itu saya tidak pernah menemukan. Siapa jurusan misalnya sarjana bahasa Madura, tidak ada. Jadi ada kemiripan memang. Ada orang mengatakan bahwa bahasa Sunda itu memiliki akar atau persamaan dengan bahasa Madura. Dan ranking kedua itu adalah di Indonesia, dan di antara 700 lebih bahasa itu Madura menempati peringkat keempat. Sangat strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Madura Indah. Pada kesempatan kali ini nih kita akan membahas tentang kamus Madura ada atau tiada. Nah, membicarakan tentang kamus Madura juga tentang bahasa Madura yang sekian banyak macamnya. Terus juga berbicara juga bahasa Madura secara intonasi, pemekasan, bangkalan, menep ini secara intonasi juga beda-beda. Tapi jangan sampai lupa loh ya, bahasa Madura ini lebih kaya dari bahasa Inggris, yang cuman bahasa Inggris memiliki verb 1, verb 2, dan verb 3. Di bahasa Madura ini kita akan menemukan bahasa yang intinya sama tapi pengucapannya berbeda. Nah, kita akan membahas itu secara mendalam dengan Bapak Bustomi. Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Perjalanan ke sini aman-aman saja berarti Pak ya? Aman-aman dari Banyuates lewat Ketapang kemudian langsung ke Sampak. Aman, tidak ada gangguan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, membahas tentang bahasa Madura nih Pak ya. Perlu yang namanya kamus dong. Kamus, di mana di situ sudah tertera berbagai macam bahasa Madura seperti apa pengucapannya dan lain sebagainya, penulisannya, karena kita kan sering sekali salah dalam penulisan, seperti halnya nih bede, bebe, bere, bere. Nah, hal itu kan sama nih dalam segi penulisan, cuman kita tidak tahu. Nah, apakah di Madura ini benar-benar ada kamus Madura atau enggak sih Pak? Alhamdulillah ada, atau dalam tanda petik sangat ada. Artinya begini, kamus itu ada tapi hanya dimiliki orang-orang dalam lingkup terbatas. Artinya saya sendiri berburu kamus ini bukan setahun 2 tahun, tapi kamus ini mungkin 10 tahun saya baru dapat ini. Ya. Kalau kamus tertua yang menggunakan bahasa Belanda seperti yang disusun oleh Kilian, sempat ada berarti? ada. Tetapi yang punya itu hanya orang-orang ahli saja. Jadi para senior, bahkan kami sulit mengetahui di mana ini ada. Taunya hanya pada daftar pustaka yang ada di bagian paling belakang buku-buku itu. Oh, dulu pernah ada kamus gini. Yang tentu bahasa Madura diterjemah dalam bahasa Belanda. Lah, bahasa Madura yang kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu macam-macam. Yang tertua, nah ini ada, meskipun ini replikanya, tetapi apapun yang terjadi, sebuah perjuangan. Ini adalah kamus yang saya miliki yang tertua. Ya, jadi seperti ini, hampir tidak bisa dibaca. Tapi kalau di dalamnya, ya seperti ini. Itu tahun berapa kira-kira Pak? Nah, tahunnya di sini, saya ingat tahun 77. Tahun 77, jadi Saya masih belum lahir Pak Anda ya? belum ada, tapi tahun 77 ini, saya sudah SLTA kelas 1. Saya sekolah guru dulu. Jadi ini yang menyusun adalah Bapak Aziz Saifuddin, sarjana hukum. Coba sarjana hukum menyusun bahasa Madura. Tapi ini berhubungan dengan talenta, karena sampai saat ini orang yang bergelar sarjana S1 itu saya tidak pernah menemukan. Siapa jurusan misalnya sarjana bahasa Madura, tidak ada. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau mungkin bahasa Belanda ada.
Nah, ini adalah kamus yang paling tua. Ini versinya adalah versi Madura yang paling timur, tetapi ini dicetak di Jakarta. Ya, ini dicetak di Jakarta. Dan di sini dalam pengantarnya tulis di Surabaya, tapi ada yang mengatakan bahwa Pak Aziz Saifuddin ini adalah orang Madura Timur, dalam hal ini antara Sumeneb dengan Pamekasan. Kamus yang kedua, ini ada kamus yang dibuat, ya, kamus bahasa Madura, bacanya Madura Indonesia. Artinya setelah bahasa Madura diterjemah dalam bahasa Indonesia. Ini dibuat oleh Paguyuban atau Yayasan Pakem Matuh Pamekasan. Ini dibuat tahun 2011. Jadi ada yang mengatakan kamus Pakem Matuh, ada yang sini kamus bahasa Madura, Madura Indonesia. Ini diterbitkan oleh penerbit Karunia Surabaya. Biasanya ini diberikan secara gratis kepada praktisi-praktisi pendidikan atau lembaga pendidikan atau lembaga pemerintah seperti ini. Sepertinya saya tidak bisa mencari kamus ini yang diperjualbelikan secara bebas di toko-toko. Ini adalah kamus yang kedua. Kemudian kamus yang ketiga, ini versi Bangkalan. Ini yang menyusun Adrian Pawitra. Saya kenal dengan beliau, sekarang tinggal di Sidoarjo. Salam hormat, salam songkem pangapekeh dek semurjeh ale Adrian Pawitra, yang sekarang ini ada di Sidoarjo, ikut keluarganya mungkin di sana. Inilah kamus yang paling tebal sahabat saya ini. Ini juga didukung oleh ayahandanya yang bernama Bapak Irsad. Bapak Irsad adalah sahabat saya dulu karena saya pernah aktif di bidang teater, puisi dan lukis ketika saya pernah bermukim di kota Bangkalan, Madura selama 17 tahun. Jadi inilah, ya, ada. Hanya dulu saya pernah membeli di sebuah toko buku yang ada di Surabaya. Jadi ada. Ini kamus lengkap bahasa Madura dengan kata-kata, dengan ejaan bahasa Madura tepat ucap. Jadi sesuai dengan tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Umu, apakah tulisannya itu sama? Padahal pengucapnya beda. Lah sekarang sudah diatur, sejak tahun 2004 itu sudah ada ejaan bahasa Madura yang disempurnakan, bahwa bunyi de itu tidak sama dengan de, bahwa be tidak sama dengan be. Kalau dulu sama, benar, ya. Tapi sekarang bagaimana misalnya membedakan antara bebe dengan bebe? Bebe itu artinya sanggup, sengkok tak bebe na aciling be dan sake. Tapi bebe juga berarti kebalikan dari atas. Beberuah, bedeh, pau keker. Nah, itu bebe. Jadi tapi tidak diberi hak, tapi dalam pengucapan kadang-kadang bebe, tapi tulisannya bebe. Tapi kalau bebe itu wilayah. Nyuates ya, termasuk bebe Sampang. Banyuates itu termasuk wilayah Sampang. Jadi bebe dengan bebe beda. Kemudian saya minta waktu sebentar. Ini ada lagi kamus bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang mencantumkan di sini adalah 5 bahasa daerah dan 1 bahasa Indonesia. Jadi di dalamnya itu, ya, seperti ini. Nah, berarti itu tidak hanya bahasa Madura dan bahasa Indonesia berarti. Tapi karena bahasa Madura ada di dalamnya, sengaja saya bawa. Jadi yang peduli dalam bahasa Madura itu juga ada. Nah, ini yang disusun oleh Sugiarto, ya, Sugiarto. Kemudian kalau saya lihat pada bagian ini, kata pengantarnya di Jakarta, ya, kata pengantarnya Jakarta. Saya tidak tahu beliau itu orang mana. Tetapi inilah perwajahan kamus bahasa Indonesia itu bagaimana dalam bahasa Jawa, bahasa Bali, Sunda, dan Madura. Jadi ada kemiripan memang. Ada orang mengatakan bahwa bahasa Sunda itu memiliki akar atau persamaan dengan bahasa Madura. Contohnya, kalau ke sini itu bahasa Maduranya dia, dena juga dia, dia, bisa jauh. Orang Sunda mengatakan kadia, berarti ke sini. Itu persamaan. Di bagaimanapun juga Jawa, Sunda, bahasa Melayu, bahasa Madura memiliki akar atau rumpun yang sama. Kemudian ada lagi, ya, saya tuntaskan aja. Ini adalah kamus bahasa, namanya Dwi Bahasa Indonesia dan Madura. Ini diterbitkan oleh Balai Bahasa Jawa Timur yang ada di Jalan Siwalan Kerto, Sidoarjo. Saya sudah beberapa kali datang ke sana menjumpai
para pejabat di sana bagaimana caranya agar bahasa Madura ini tetap lestari. Karena bahasa Madura itu termasuk cukup bagus posisinya di Indonesia, menempati peringkat keempat itu Mbak Mu. Ya, peringkat satu itu bahasa Jawa, yang kedua bahasa Sunda, yang ketiga itu bahasa Melayu, dan yang keempat itu adalah bahasa Madura. Ini Termasuk keren berarti Pak. iya, di Indonesia sendiri memiliki bahasa lebih dari 700. Iya. Itu peringkat kedua sedunia setelah Papua New Guinea. Papua New Guinea itu sebuah, katakan pulau hanya separuh Papua. Di bagian timur yang beri sana itu ibu kotanya Port Moresby. Port Moresby, tapi di sana itu tiap-tiap kecamatan mempunyai bahasa. Bahkan satu kecamatan lebih dari satu bahasa, sehingga bahasanya itu lebih dari 700. Menempati peringkat pertama di seluruh dunia. Dan ranking kedua itu adalah di Indonesia. Dan di antara 700 lebih bahasa itu, Madura menempati peringkat keempat. Sangat strategis, dan bahasa Madura ini didukung juga perantau-perantau Madura yang menempati seantero Nusantara. Ini nanti bisa. Semua Indonesia Iya, kayaknya ada. iya nanti orang bisa Madura. itu. Lah dia. Nah, kemudian ada dua lagi, Mbak. Ini Kamus Bahasa Indonesia, Mbak Madura Indonesia Kontemporer. Ini dikarang oleh seorang dosen dari Universitas Trunojoyo, Kamal, Bangkalan. Namanya Bapak Muhri Muhtar MA. Salam kepada Bapak Muhri, karena kebetulan ini saya tanya pada anak saya juga kuliah di sana, udah tamat. Dan inilah kamus yang elektronik, ya dalam bentuk PDF, kemudian saya cetak seperti ini, agar mudah saya pelajari, lah seperti ini. Ya, ini ringkas sekali. Jadi agak berbeda dengan yang disusun oleh Mas Adrian Pawitra ini lengkap dengan penjelasannya. Kalau kata kerja begini dan sebagainya. Jadi ada lagi yang seperti ini, singkat sekali. Ini semacam buku saku. Iya, buku saku. Ya. Kemudian sedikit saya memberi komentar terhadap apa yang disampaikan oleh Mbak Umu tadi, bahwa bahasa Madura itu begitu kaya varian. Varian itu bisa oleh tingkatan dekoder yang besar, bisa juga oleh bermacam-macam varian yang ada di beberapa tempat. Jadi satu contoh misalnya, seperti kalau dalam bahasa Inggris katanya kamu itu sedikit sekali. Jadi kalau kamu iu saja. Kalau dalam bahasa Arab, anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Nah, antumanya dibagi dua. Jadi bahasa Arab kamu itu hanya 5. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin kau, dikau, engkau, dirimu, kamu, anda, mungkin tidak lebih dari 6. Bahasa Jawa juga begitu. Kawan, peno, kue, awakmu, jenengan, sampean, mungkin sekitar 6. Tapi bahasa Madura ada 24. Yang saya ingat, tingkat paling bawah itu, kalau laki-laki kakeh, kalau perempuan, kalau laki-laki itu kakeh, kalau perempuan nini, be nah, abe nah, sede, tibi nah, tibi. Ada lagi, kenikoh, kenikah, kok iya, ku iya, tikah, tikoh, kenikah, kenikoh, sampian, pancenengan, padena, ajunan, ajunan telem, ajunan tuan, dan lain-lain. Itu ada 24. Jadi kaya sekali. Artinya berbahagialah orang Madura ini, kaya dengan budaya, kaya dengan istilah, kaya dengan kosakata. Berarti kamus Madura ini terlebih dahulu diterjemahkan ke bahasa Belanda daripada bahasa Indonesia. Benar, karena pada zaman Belanda kita masih dijajah, tapi bukan, kamus itu dibuat ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, bukan setelah merdeka lalu Belanda menerjemah, tidak. Keunggulan ini ya kan apa, orang Belanda itu sangat tahu bukan hanya bahasa tapi juga adat istiadatnya. Bahkan saya pernah dengar dari teman yang pulang dari Belanda, saya tanya pada 2 orang, ternyata di sana itu begitu uniknya menganggap Madura tuh. Di sana ada semacam taman mininya Madura, namanya Madurodam. Di Belanda. Iya, di Belanda. Tidak ada Sulawesi Dam, tidak ada Sumatera Dam, tidak ada Kalimantan Dam, tapi Madurodam. Madura tuh begitu unik. Itu kira-kira Bang. Di mana kita kira-kira untuk dapat kamus-kamus yang seperti ini? Ya, kalau memang kita ingin memiliki secara pribadi,
Ya satu-satunya jalan mungkin kita harus minta izin kepada si pengarang kalau masih hidup. Kemudian bagaimana supaya dicetak secara elektronik. Karena sekarang ini sudah era keterbukaan. Ya. Artinya mungkin bisa dibuat dalam bentuk PDF. Kalau sudah minta izin kepada sang penulis, karena ini berhubungan dengan hak cipta, tidak boleh kita sembarangan mencaplok hasil karya orang. Tetapi ada juga mungkin orang-orang itu bisa mendekati para tokoh yang punya buku itu, kemudian bisa juga mencatatnya dengan penjelasan-penjelasan. Jadi memang harus dibimbing. Karena apa? Dalam penggunaannya itu tidak semudah dalam teori. Sebab kadang-kadang orang berbicara salah tempat. Misalnya penggunaan kata nede. Nede itu adalah makan untuk diri sendiri. Tetapi orang lain ada Nah, jadi kadang-kadang sering orang tengkuleh lastara deer. Ini salah. Maksudnya benar, tapi penggunaannya salah. Karena dia meninggikan diri sendiri. Penempatan berarti. Iya, penempatan. Jadi di dalam berbahasa Madura ini sama dengan bahasa Jawa harus memegang teguh andep asor. Andep artinya merendah, asor itu artinya di bawah. Jadi kita itu memposisikan diri kita secara akhlakul karimah, orang lain tetap berada di atasnya. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Orang Madura sangat agamis dan hampir tidak menemukan saya orang Madura yang memeluk agama selain Islam. Nah itu sangat didukung dengan akhlakul karimah ini. Apakah ada kamus karangan orang Sampang, Pak? Kamus Madura karangan orang Sampang? Sejauh ini saya belum menemukan, tetapi sekarang ini saya dimintai tolong oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang untuk membuat kamus, barangkali untuk menyempurnakan, barangkali untuk menambah gairah kita belajar, yaitu dari Dinas Pendidikan saya diminta untuk menyusun kamus padanan kata. Jadi padanan kata ini sinonim ya. Sinonim itu banyak kata tapi satu arti. Berbeda dengan homonim. Homonim itu satu kata tapi banyak arti. Nah, ini tidak. Jadi umpamanya seperti Kamu tadi berarti ya? Iya, seperti tadi itu adalah padanan. Atau di dalam kata padanan melempar, yoncep, tambuk, kerujuk, yence, sampat, serampang. Hanya tinggal kita bedanya apa di sini. Sama-sama melempar tapi ada bedanya. Nah itulah yang diharapkan agar generasi kita itu dengan mudah mempelajari kamus itu. Kita masih ingat kata-kata Ki Hajar Dewantoro. Dia seorang santri yang kebetulan menjadi Menteri Pendidikan pada era Republik Indonesia Merdeka. Beliau mengatakan bahwa pendidikan itu harus melibatkan pusat pendidikan. Pusat pendidikan itu dimulai dari keluarga. Dalam ajaran Islam pun mengatakan bahwa rumah itu adalah sekolah yang pertama. Sekolah itu melanjutkan. Jadi pertama peran dari keluarga, yang kedua peran di lembaga pendidikan, dalam hal ini sekolah, pondok pesantren dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu adalah masyarakat. Lah, di mana peran pemerintah? Pemerintah itu terletak pada lembaga pendidikan, terutama negeri. Meskipun bernama negeri bukan berarti yang swasta tidak, karena swasta juga tetap mengikuti aturan-aturan regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi di situ umpamanya dari pihak pemerintah yang bertanggung jawab, misalnya seperti Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan sebagainya, kemudian Dinas Kearsipan, Perpustakaan, ini sangat akrab untuk membentengi ini. Mereka harus bahu-membahu bagaimana mengamankan karya-karya terdahulu, apalagi yang namanya kamus bahasa Madura. Karena kamus itu berkembang. Di antara kamus ini sebetulnya sekarang sudah mulai ketinggalan zaman. Di mana letak ketinggalan zaman? Banyak misalnya bahasa-bahasa serapan dari luar. Yang kemarin tidak ada, tapi sekarang ada. Yang kedua adalah ejaan. Umumnya ini kalau yang lama ini ejaannya itu menggunakan ejaan seperti yang tadi. Yang lama ini menggunakan ejaan misalnya DJ. Dulu huruf J itu pakai DJ. Huruf C pakai TJ. Nah, seperti itu. Tetapi sekarang sudah berubah.
Kalau ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan itu sudah ada tahun 1971, maka ejaan bahasa Madura yang disempurnakan itu tahun 2004. Jadi bagaimana membedakan antara be dan pe, ege dan ke, eje dan ce, ade dan te, ade dan de. Nah, kemudian juga huruf ta. Orang Bali biasanya bilang ta. Kita, titik, ketentuan, peraturan, itu orang sana. Kalau ditulis dalam bahasa Madura, dulu tuh T pakai titik di bawahnya. Sekarang pakai TH. Sementara di sini belum ada yang pakai TH. Jadi kalau dari sisi ejaan, kamus-kamus ini perlu direvisi. Perlu dicetak ulang, ditambah dengan kosakata yang baru, serapan yang baru, kemudian diperbaiki ejaan-ejaannya. Berdasarkan ejaan bahasa Madura sempurnakan tahun 2004 yang sudah disetujui oleh Balai Bahasa Jawa Timur di Sidoarjo. Demikian. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Dari saya dan kru, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.